Perwakilan dari perusahaan. Perwakilan dari perusahaan itu diwakili oleh siapa? Kami minta legalitasnya. Bapak ya? Iya. Siapa namanya? Rizky. Pak Rizky. Pak Rizky sebagai apa Pak di perusahaan? Pemilik. Siap. Terima kasih kalau begitu. Berarti pas ya yang diundang itu sekaligus ownernya. Baik Bapak pimpinan. Sebelum kita dimulai, satu lagi yang paling penting di sini kita boleh berpendapat, boleh berargumentasi sesuai dengan apa yang kami surati, sesuai yang tercantum dalam surat undangan kami. Selain itu, kami mohon untuk tidak berargumen. Terima kasih Bapak pimpinan. Poinnya sudah dijelaskan barusan sama Pak Yosef bahwa kita sekali lagi mempertanyakan terkait legalitas tambak udang yang ada di Cijayana. Satu itu mungkin ada dinas terkait yang memang harus ini. Saya terima kasih Pak Camat juga udah hadir di sini, kepala desanya juga. Yang jelas kami akan pertanyakan kepada instansi terkait daripada mulai dari BPNPT, Dinas Karla juga, karena memang di bawah naungan Dinas Karla otomatis ya kalau tambak udang ini mau seperti apa, poin-poinnya itu aja dulu biar kita jelas lah, nggak bias. Keduanya saya mohon kiranya yang bisa menyampaikan pendapat ini adalah betul-betul keterwakilan dari perusahaan. Alhamdulillah ownernya. Selain daripada itu saya meminta supaya ini tidak menjadi kemana-mana, lari dari substansinya, yang tidak berkepentingan ataupun yang tidak mewakili serta membawa surat legalitas atau surat kuasa, mohon tidak bicara dulu supaya kita tidak ini ya. Yang jelas kami mohon 2 poin yang tadi terkait legalitas PT Udang. Saya minta penjelasannya dari dinas-dinas terkait dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan sedikit. Terima kasih. Sebelum dilanjut dari peran tadi, mohon maaf karena berbicara bahwa yang berhak itu yang diminta. Mohon maaf ya. Saya masyarakat Desa Cijayana. Saya punya kepentingan dan tanggung jawab terhadap Desa Cijayana. Kenapa saya hadir di sini? Karena saya merasa bahwa apa yang menjadi cita-cita saya kepala Desa Cijayana untuk menggali berbagai potensi daerah agar menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat terhadap lingkungan Desa Cijayana. Dan hari ini mohon maaf Pak Komisi 2, saya berbicara yang memprotes, yang mempertanyakan ini bukan warga masyarakat Cijayana. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Desa Cijayana? Apa yang Anda sudah lakukan untuk Desa Cijayana? Apakah selama ini Anda berpikir tentang Desa Cijayana? Sampai kami tidak boleh bersuara di sini. Terima kasih. Udah. Begini, itulah. Ini mau kena substansi itu pula. Siap. Perkenalkan, saya Rizky Riansyah, pemilik dari tambak udang yang ada di Cijayana. Jadi tambak itu bukan PT Tambak Udang Cijayana, tapi Tambak Udang Cijayana yang punyanya saya perseorangan. Ya. Untuk masalah legalitas, silahkan Bapak meminta datanya kepada dinas-dinas terkait, biar mereka yang lebih paham tentang legalitas usaha saya di sana seperti apa. Mungkin segitu dari saya, Pak. Dengan jabatan sebagai analis kebijakan ahli muda, pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Pak Alif pimpinan untuk menghadiri undangan dari DPRD. Terima kasih. Tadi pernah saya catat pertanyaan dari perwakilan ASM bergerak. Salah satunya adalah mempertanyakan terkait dengan perizinan aktivitas tambak udang yang ada di Cijayana.
dapat saya sampaikan bahwa yang pertama yang tercatat di dalam database BNPB yaitu database OSS RWA Online Single Submission Risk Force yang memang merupakan aplikasi atau versi terbaru yang sebelumnya adalah OSS 1.1. Yang pertama adalah perizinan berusaha berbasis risiko nomor izin berusaha atau NIB dengan nomor 0238 0019 1009 atas nama, betul di sini bukan atas nama badan hukum atau foto perusahaan, di sini atas nama Rizky Riansyah, alamat Komplek Kelasari bla 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 titik dan sebagainya, nomor telepon 08 titik dan selanjutnya dengan KBRI 03254 yaitu pembesaran Pustasia Air Payau dengan lokasi usaha di Blok Cipuhung, Desa Cijayana, Kecamatan Mekaramukni, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Klasifikasi resikonya merupakan klasifikasi resiko menengah rendah. Jadi dapat saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya paradigma perizinan yang baru, perizinan saat ini kalau dulu kita hanya mengenal perusahaan mikro, kecil, menengah, besar saja. Nah kalau sekarang ada proses perizinan di samping klasifikasi usaha juga tetap dipertimbangkan. Ada pertimbangan yang lain yaitu terkait dengan kategori risiko. Lalu pengaruhnya apa? Pengaruhnya terkait dengan proses perizinan. Untuk proses perizinan kategori risiko rendah itu semuanya dilakukan secara online dan cetak mandiri. Jadi yang bersangkutan bisa mendaftarkan sendiri dimanapun di seluruh dunia melalui aplikasi yang ada dengan memasukkan semua data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian akan secara otomatis terbit izinnya dan dicetak sendiri dan legalitas tersebut itu sah, Pak. Walaupun dicetak di rumah, misalnya Pak Rizky sesuai dengan surat yang dilayangkan yang saya hormati, teman-teman dari LSM Bergerak yang saya hormati, dan juga di sini dihadiri oleh Pak Kades, ada perwakilan kecamatan, ada dari dari kecamatan juga pemilik PT. Ini mungkin tindak lanjut yang waktu itu rapat dari awal ya. Dan waktu itu kebetulan saya yang menerima, Pak. Dan pada waktu itu dari pihak perusahaan tidak hadir, dari desa tidak hadir, dari kecamatan ada perwakilannya. Baik, saya pikir ini sudah mulai yang saya dengar, walaupun saya mohon maaf baru datang karena barusan ada anak saya yang kurang sehat, tapi tidak kekhidmatan dalam proses ini. Ada teman saya Pak Asep Mulyana yang sudah tadi memaparkan. Izin saya pun juga sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, saya apresiasi kepada teman-teman siapapun itu ya, dari semua ormas LSM saya apresiasi karena dari 50 anggota dewan yang ada di Kabupaten Garut walaupun terwakili di tiap-tiap dapil tidak mengetahui semuanya persoalan yang ada. Dengan adanya teman-teman, ya alhamdulillah bisa mendapatkan masukan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Tetapi saya yakin semua yang datang ke DPRD ini itu budak santri mah intensitas asya itu bitul amal gini ya. Sasa hijina istiqomah khalqi bil nas. Datang ke sini itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tapi justru datang ke sini untuk mencari solusi seperti apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Dewan, Pak Wawan, untuk mencari solusi untuk kemajuan Kabupaten Garut. Ya.